Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kisah Isra Miraj di video-video sebelumnya. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, silahkan menonton terlebih dahulu agar tidak gagal paham. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini tetap bisa eksis. Oke, mari kita mulai kisah dari yang diriwayatkan. Di dalam peristiwa Isra Miraj, setelah Rasulullah alaihi wasallam naik ke langit pertama hingga langit ke-6, dan bertemu dengan para nabi terdahulu, sampailah Rasulullah di langit ke-7. Beliau melihat seseorang yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah bangunan mirip seperti Ka'bah, di mana setiap harinya ada 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut untuk ibadah, dan tidak pernah masuk untuk kedua kalinya. Dari sini kita tahu bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Lalu Jibril berkata, "Dia adalah Nabi Ibrahim. Ucapkanlah salam padanya ya Rasulullah." Rasul pun mengucapkan salam pada Ibrahim, dan Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai cucuku yang soleh dan Nabi yang soleh." Dikatakan dalam riwayat, di antara para nabi, yang perawakannya mirip Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan perkataannya, "Wahai Muhammad, sampaikanlah pada umatmu, salam dariku. Dan ketahuilah bahwa surga tanahnya sangat baik, airnya sangat segar, datarannya sangat bagus, dan tumbuhannya itu adalah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar." Kemudian, dikatakan dalam hadis Bukhari, Rasulullah juga melihat banyak anak kecil yang sedang bermain di sekitaran Nabi Ibrahim. Rasul pun bertanya pada Jibril, "Siapakah anak-anak kecil yang sedang bermain itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah anak-anak muslim, yang sudah wafat sebelum balik." Setelah itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah alaihi wasallam pun memasuki surga. Ketika Rasulullah di dalam surga, beliau melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara, dan tanah datarannya dari mis. Lalu, Rasulullah melihat banyak sungai. Ada sungai-sungai berisi air segar yang tidak berubah rasanya. Ada sungai-sungai berisi susu yang tidak berubah rasanya. Ada sungai-sungai berisi homer yang lezat dan tidak memabukkan. Dan, ada sungai-sungai berisi madu murni. Kemudian Rasulullah pun diperlihatkan sebuah telaga, yaitu adalah Telaga Kautsar. Dan, di dalam surga pun Rasulullah diperlihatkan seorang gadis yang sangat cantik luar biasa, sehingga membuat Rasul kagum. Rasulullah pun diberitahu, jika gadis itu adalah seorang bidadari surga. Lalu, Rasul pun bertanya pada bidadari tersebut, "Untuk siapa engkau diciptakan?" Bidadari itu menjawab, "Aku diciptakan untuk Zaid bin Haritsah." Dan setelahnya, Rasulullah alaihi wasallam dan Jibril pun naik ke sebuah tempat, di atas langit ke-7. Sebuah penghujung tempat. Lalu, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, inilah Sidratul Muntaha." Dikatakan dalam riwayat, bentuknya itu seperti pohon yang sangat besar, dengan bentuk daun lebar seperti kuping gajah dan ditutup oleh warna-warna. Tidak ada satupun yang dapat mensifati Sidratul Muntaha karena saking indahnya. Dan di Sidratul Muntaha ini, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, di mana Jibril memakai sutra berwarna hijau, dan memiliki 600 sayap, dan di setiap satu sayapnya jika dibentangkan dapat menutup cakrawala. Jika sayapnya mengembang, maka dari sayap-sayapnya akan keluar banyak intan, permata, mutiara, dan perhiasan lainnya yang indah. Kemudian, datanglah sebuah awan yang menutupi pohon Sidratul Muntaha. Jibril pun mundur, dan tidak bisa menemani Rasulullah naik ke atas lagi. Lalu, Rasul pun diangkat ke atas Sidratul Muntaha untuk langsung menerima perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat diangkat ke atas Sidratul Muntaha, Rasul berkata bahwa beliau mendengar sebuah suara seperti goresan pena. Dikatakan oleh para ulama, bahwa suara goresan pena tersebut, adalah penentuan takdir setiap harinya. Dan dari sinilah, setelah Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkanlah perintah sholat. Rasulullah dan umatnya diperintahkan melaksanakan sholat wajib, di mana awal diperintahkannya sholat adalah 50 waktu setiap harinya. Singkat cerita, Rasul pun turun kembali. Ketika di langit ke-6, Rasul bertemu lagi dengan Nabi Musa. Musa berkata, "Wahai Muhammad, apakah yang Allah wajibkan atas umatmu?" Rasul menjawab, "Diwajibkan atas umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari."
Dengan kasih sayang Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad, Musa berkata lagi, "Kembalilah, dan minta keringanan, sungguh umatmu tidak akan sanggup." Rasul pun kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Lalu, Rasul pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa kembali. Musa berkata hal yang sama. "Kembalilah, dan minta keringanan, sungguh umatmu tidak akan sanggup." Dikatakan dalam riwayat, Rasulullah meminta keringanan sampai 9 kali. Hingga perintah sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Kemudian, Nabi Musa pun masih berkata hal yang sama. Namun Rasulullah menjawab, "Aku sudah malu menghadap Tuhanku untuk meminta keringanan lagi wahai Musa." Dan Allah pun berfirman, bahwa sholat 5 waktu akan tetap mendapat pahala 50 waktu. Dan, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, sampai kiamat kelak. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu, Rasul pun kembali menuju Baitul Maqdis, lalu ke Mekah. Di perjalanan pulang dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah, akan ada cerita seru lagi guys. Nantikan di video short ya. Demikianlah, ringkasan perjalanan dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.